Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, segala Dewan Pertemuan Masjid Jami Al-Mukmin, mudah-mudahan oleh Allah semuanya dikategorikan orang-orang mukmin sejati. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para tokoh, para sepuh, wabil khusus, yaitu jemaah Bapak Ibu rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah hadirkan kita di Masjid Al-Mukmin ini untuk sama-sama mengaji, mengkaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan dalam pemahaman, kemudian mudah bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Karena kajian kita rutin, maka saya sengaja bawa kitab supaya nanti ada rujukan dan bersanad, dan juga supaya apa yang kita kaji nanti mudah diingat. Ini kita kaji insya Allah terkait kitab yang membicarakan tentang akhlak sebagai implementasi praktek dari wujud keimanan yang kita miliki. Ini yang nulis ulamanya namanya Ibnu Arabi, yang menjelaskan Imam Nawawi orang Banten. Orang Banten. Namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah Fiswa'abil Imaniyah. Nama kitabnya Al-Futuhat Al-Madaniyah, disarah oleh ulama Banten. Nah, ini kita orang Jawa, Pulau Jawa, orang Indonesia, jadinya kalian Indonesia. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dalamil amin. Ini gaya pesantren. Ya, gaya pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqtari, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Aqtari, yakni aku mulai nulis, baca, ngaji dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bi badi la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajdahu wa abadahu wa aqatahu. Al-hadith al-kamakor, setiap perbuatan baik yang tidak dibuka, tak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kurang berkatnya. Dengan demikian, apapun kebaikan yang mau kita lakukan, jangan lupa diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim? Kalau nanti di pesantren ada bedanya. Ar-Rahman biasanya diterjemahkan dengan Maha Pengasih, Ar-Rahim diterjemahkan dengan Maha Penyayang. Bu, bedanya pengasih dan penyayang apa? Tahu bedanya pengasih dan penyayang? Pengasih yang suka ngasih tanpa pilih orang dan pilih kasih, itu namanya pengasih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat nama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Siapapun hambanya, apapun jenis makhluknya, manusia yang beriman maupun kufur, taat maupun maksiat, tetap alokasi.
Itu yang disebut Maha Pengasih. Ada yang beriman tetap dikasih makan, ada yang tak beriman tetap dikasih makan. Yang beriman taat dikasih makan, yang beriman maksiat dikasih makan. Itu yang disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi taklian apakah beribadah atau tidak, beriman atau tidak, ngeselin, nyebelin atau menangis tetap dikasih. Itu Allah Ar-Rahman. Pertanyaannya Bapak Ibu buat kita, bisakah kita meniru dan menerapkan sifat Rahmannya Allah dalam kehidupan kita? Bisa. Ada orang ngeselin sama kita, bisa tetap kasih? Ada orang beda iman dengan kita, tetap ngasih? Bisa kita? Allah ngasih rezeki, ngasih nikmat, ngasih makan, ngasih minum kepada orang-orang beriman. Abu Lahab, Abu Jahal dikasih makan apa tidak? Dikasih. Seandainya yang dilihat karena unsur iman atau tidak, orang-orang tidak beriman itu tak akan dapat makan. Seandainya karena unsur faktor keimanan, orang itu dapat banyak harta melimpah, dapat segala yang ia mau, yang rajin sholat itu tak ada yang miskin. Jelas? Jelas Bu ya? Jadi Allah punya sifat Rahman, nama Rahman, Maha Pengasih. Itu mesti kita tiru. Bisa apa tidak? Insya Allahnya kayaknya kurang mantap. Insya Allah kurang mantap. Gak usah jauh-jauh. Kalau ibu sedang bikin kesel suami, belanjanya nambah apa kurang? Nambah dikurangi maksudnya. Oh, nambah dikurangi. Gak usah jauh-jauh, anak kita nakal, jajannya ditambah apa dikurangi? Gak dikurangi. Dihabisi, nggak dikasih sama sekali. Ternyata itu saja kita terapkan untuk pasangan dan keluarga susah, apalagi mau kita terapkan ke sebelah. Jelas? Itu Rahman. Makanya kita ngaji, tahu asma Allah, sifat Allah, sekedar tahu tapi kita belum paham, tak bisa menerapkan. Itu baru Allah namanya Ar-Rahman. Itu pengasih. Ar-Rahim penyayang. Kalau sayang itu kepada yang tertentu. Makanya kata ulama, Rahman Allah ini diberikan di dunia kepada apa saja dan siapa saja. Tapi Rahim ini nanti khusus untuk orang beriman di akhirat. Itu namanya sayang. Kalau orang ngasih pasti sayang apa enggak? Nah, hati-hati kalau bapak nanti ngasih ke tetangga. Jelas? Makanya saya nanya, kalau ngasih pasti sayang apa tidak? Kalau ibu bilang pasti sayang, kalau lihat suami ngasih ke tetangga, hati-hati. Tapi kalau kita memahami ngasih itu belum tentu saya, ibu aman. Jelas? Tapi penyayang pasti ngasih. Jangankan minta, tak minta pasti dikasih. Ibu kebanyakan dikasih karena minta, apa dikasih tanpa minta? Bapak lagi keluar mau pulang, itu yang dibelikan buat bawaan karena minta apa karena tanpa diminta. Sayangnya bapak ke ibu ingat lalu dibelikan jajan. Itu jadi penyayang itu jangankan minta, tak minta pun pasti dikasih. Kalau ibu jalan ke pasar lihat mainan ingat anak tak minta, ibu tetap belikan enggak? Itu karena saya. Jadi penyayang itu pasti ngasih, apalagi minta, tak minta pun ngasih buat yang tersayang. Tapi kalau ngasih belum tentu sayang. Ini contoh, ada orang
Nah, sekarang kita terapkan dalam praktek ibadah kita. Nih, kita terapkan. Orang kalau datang ke rumah orang lain yang saling sayang, kalau dia butuh, yang didatangi punya yang dia butuhkan, langsung dikasih, biar cepat pulang. Apa disuruh dimakan dan minuman, biar gak langsung pulang. Nih, mau kita terapkan nih. Kita terapkan nih. Oke. Kalau saya bersilaturahmi ke seseorang yang tidak senang pada saya, orang itu maha pengasih, dermawan, tapi orang itu tak senang sama saya, keselin dia melihat saya. Saat saya datang itu pasti ngasih, cuma langsung dikasih apa ditunggu, suruh dulu dikasih makan minum, apa langsung dikasih? Kenapa? Biar cepat pulang. Tapi kalau saya datang ke rumah Ustaz Payuni, yang saya butuhkan beliau punya, dikasih, langsung dikasih, apa suruh dulu kasih makan? Kenapa? Karena senang sama saya, senang ngobrol sama saya. Makanya Bu, prakteknya dalam memahami sifat Allah, kalau kita ibadah taat rajin sampai detik ini kelihatannya belum juga dikasih, itu karena Allah sayang sama kita, supaya kita terus bersuara untuk mohon dan minta pada Allah. Jelas? Kalau langsung dikasih, hati-hati, jangan dikira itu saya, jangan dikira senang. Tahu? Jelas? Nah, maka kita cek, kita yang beriman dengan orang yang tak beriman, kelihatannya urusan rezeki uang lebih mudah dan dikabulkan yang mana? Jelas saja. Makanya jadi orang beriman itu santai saja. Jadi kenapa Allah belum juga kelihatan nampak mengabulkan yang kita ajukan? Karena Allah senang dengerin suara kita, karena Allah senang dengerin rintihan kita, karena Allah senang kita bermunajat kepadanya dan kita ngobrol dengannya. Jelas? Makanya pas saya pulang sama Pak Yudi, mau kemana sih, pergi lagi? Buru-buru amat, belum dikasih juga kan? Iya. Tapi kalau beliau gak senang sama saya, gak usah dulu, langsung dikasih. Biar cepat Bu, jelas maksudnya. Nah, ayo kita terapkan ini urusan begini nih. Terapkan dalam hati supaya makin mantap iman dalam kehidupan. Ayo tiru sifatnya Allah yang Rahman. Jelas? Rohimnya Bu, jangan dibagi-bagi, khusus saja nanti. Kalau ngasihnya ke siapa saja, ya, senyum boleh, tapi jangan sampai itu lebar sayang. Jelas? Bahaya. Jelas? Jelas kan nih? Oke. Itu Rahman, itu Rohim. Ini baru bismillah ya. Nah, nanti bismillah aja, lanjut aja. Ini nanti lama ya. Oke. Ini detail ya. Jangan detail-detail nanti. Nanti nggak ada pertanyaan. Oke. Baru yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, ay malikihim. Segala puji bagi Allah. Pasti cek terjemahannya begitu ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ay malikihim, yang memiliki semesta alam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud segala puji? Dapat dari mana segala puji ini? Bapak tahu kira-kira segala puji itu apa? Apa semua yang bernama puji milik Allah? Apa yang pantas dipuji hanya Allah, lalu kita boleh maki-maki mulut Allah? Nah, gimana kalau ini? Yang pantas dipuji hanya Allah, berarti kita tak pantas memuji makhluk Allah. Nah, bahaya juga kan? Nah, sekarang kita jelaskan sederhana.
Kalau kita nggak boleh. Contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini contohnya. Nah, ini baru baca Al-Quran kan. Ini. La ilaha illa ana. Maka wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali itu Allah. Muji dirinya sendiri. Tapi kalau kita jangan niru, nggak boleh. Tiada yang pintar kecuali saya, bahaya. Tiada yang dermawan kecuali saya, bahaya. Tiada yang cantik kecuali saya, bahaya. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. La ilaha illa ana. Jelas? Tiada Tuhan kecuali aku. Satu. Ini namanya pujian milik Allah. Tapi nggak boleh kita niru. Yang kedua, Allah memuji ciptaannya. Contoh, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad manusia berbudi pekerti mulia. Itu yang dipuji siapa? Nabi Muhammad. Yang puji siapa? Allah. Allah saja muji Nabi Muhammad, kenapa kita tidak boleh muji? Jelas. Allah muji Nabi Muhammad, ya Bu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah muji Nabi Muhammad tuh. Bolehkah kita muji Nabi Muhammad? Dilarang apa enggak? Misalnya nih, ada yang baca serat alam. Tahu serat alam? Ashrafal Anam berzendian. Boleh apa enggak? Ayo, boleh apa enggak? Nih, contoh mujinya nih. Saya kasih contoh mujinya nih. Contoh, ya. Mitlahu muslimina rohadina waktu ya wajah surur. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Jangan ragu. Boleh. Benar ya? Karena gara-gara sekarang. Ini mau membandingkan biar orang nggak salah paham tentang muji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berbudi pekerti mulia. Allah muji Rasulullah. Surat apa tadi? Ayat ini kan? Al-Quran. Surat Al-Quran. Oh itu kan surat Al-Quran. Baik, kita cek. Mitla musnika maro'aina qattu. Sama sekali aku tak pernah lihat orang sebaik dan sebagus dirimu wahai Rasulullah. Ya wajah surur, wahai Nabi yang selalu wajahnya berseri-seri. Itu boleh atau enggak? Jadi yang di sini jangan dilarang orang bersedia ya. Dan mau dilarang apa enggak? Muji itu. Ya, harus itu muji Rasulullah. Contoh lagi di bahasa ini yang serakalan itu. Man ra'a wajhaka yas'al ya kariman walidain. Apa artinya? Man ra'a wajhaka yas'al. Siapapun orang yang memandang wajahmu Rasulullah pasti bahagia. Boleh enggak ngomong itu? Kenapa dilarang baca begitu? Karena enggak ngerti. Jelas? Karena enggak ngerti. Man ra'a wajhaka yas'al. Ya kalimat walidaini, wahai Nabi yang mulia kedua orang tuanya. Boleh berarti ya? Lalu Allah saja muji Nabi, kenapa kita dilarang muji Nabi? Jelas? Sudah terbuka? Oke. Kan enak kalau sudah ngerti. Nah, tetapi sekalipun Allah muji Nabi, pujian itu sebetulnya milik Allah karena Allah yang menciptakan Nabi. Jelas? Karena Allah yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah makhluk
La ilaha illa huwa. Kita muji Allah makhluknya. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus muji Allah makhluknya kan. Dan kita yang baca la ilaha illallah, la ilaha itu muji Allah. Berarti tiga sudah dilihat. Yang keempat adalah kita dalam hidup ini saling memuji apa saling memaki? Saling memuji. Pak Haji, alhamdulillah, Pak Haji oleh Allah dijadikan orang yang taat dan dermawan. Itu saya muji Pak Haji apa muji Allah tidak? Ya? Saya lihat muji Haji, tapi sejatinya saya muji Allah karena Pak Haji ciptaan Allah, oleh Allah dibuat dermawan, dia kasih rezeki Allah. Jelas? Kalau saya maki-maki Pak Haji berarti maki siapa? Jelas? Karena Pak Haji ciptaan. Coba ada orang maki-maki anak kita, Bu, kita senang apa tidak terima? Anak kita ciptaan kita apa ciptaan Allah? Anak kita dimaki-maki, kita senang apa enggak? Kalau kita dimaki-maki, kita memaki ciptaan Allah, Allah kita senang enggak? Senang apa enggak? Tadi senang apa enggak? Senang apa enggak? Kalau begitu, jangan pernah memaki sesama manusia karena kita sama-sama ciptaan Allah. Jelas? Jelas ya? Jadi habis ini nggak boleh maki-maki, nggak boleh nyinyir-nyinyir. Jelas? Tahu nyinyir? Nggak boleh menghina, karena kalau menghina yang dihina ciptaan Allah. Berarti sang penciptanya senang apa murka? Ibu bikin boneka, ibu bikin kue, buatan ibu dicaci dihina orang, senang apa enggak? Enggak kan? Oke. Dengan demikian, yuk sama-sama muji Allah langsung. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, itu namanya muji. Jelas? Ayo kita muji Nabi. Kalau Allah muji Nabi, kenapa kita tidak muji Nabi? Ayo kita saling memuji, jangan saling mencaci, karena kita sejatinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Segala puji milik Allah. Jelas? Kan enak kalau hidup begitu. Jelas ya? Mudah-mudahan dari sini bisa ada perubahan. Soalnya 2 tahun lagi takut musim caci maki. Takutnya mumpung belum kita sekarang. Takutnya 2 tahun lagi mau musim caci maki. Nah, karena kita ngaji sekarang nggak jadi nanti caci maki. Sudah mulai. Hentikan. Minimal dimulai dari kita yang ngaji yang mukmin. Setelah itu kita sampaikan ke mereka. Jelas? Oke. Dapatnya apa? Dari matinya dia. Yang senang siapa? Di sana saling berpelukan. Di sini ada perceraian. Gara-gara. Jelas maksudnya? Jadi ayo jangan caci maki. Jelas? Sederhana. Kalau kita muji istri kita boleh, bagus. Tapi jangan caci maki menghina istri orang, boleh. Jelas? Apalagi muji istri orang, maki istri sendiri. Jawab ya? Boleh. Ya kan begini begitu. Kita boleh muji istri sendiri, sekalipun kulitnya sudah kencang. Cantik sekali mama, boleh nggak dilarang? Ya dia nggak kencang, bukan ribut, nggak kencang. Jelas? Boleh. Yang nggak boleh kita sampai menghina istrinya orang. Jelas maksudnya? Nggak boleh. Silakan puji punya diri sendiri.
silahkan angkat, tapi jangan pernah menjatuhkan menghakimi istrinya. Oh, jelas. Yang nggak masuk akal lagi, istri sendiri dimaki, istri orang dipuji. Ya kan lebih nggak masuk akal lagi namanya. Jelas maksudnya? Ibu, bahaya itu ya. Nggak? Jelas? Ya kan nanti harus seperti ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jadi pengingat buat pribadi saya, Bapak Ibu. Kalau saya nyampaikan begini kan saya takut kalau makan berdoa antamu malah kan. Kalau saya menyampaikan kalau saya caci maki, tak boleh. Ini namanya jadi pengingat buat pribadi. Nah, mudah-mudahan jadi pengingat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu baru disebut segala puji. Rabbil Alamin. Tuhan alam semesta. Tidak ada yang jadi Tuhan di semesta alam ini. Dulu ada yang ngaku Tuhan, mati apa enggak? Siapa namanya? Fir'aun. Itu Tuhan mati. Jelas? Apalagi dia juga pernah punya posisi Tuhan, cuma jabatan. Pasti mah. Fir'aun saja yang dituhankan mati, apalagi yang lebih di bawah dia. Bilang maksudnya ya Pak RT pasti mah, RT pasti mah, Pak RW pasti mah, terus ke atas pasti mati. Sebut sendiri nanti. Jelas maksudnya? Jadi yang ngaku Tuhan saja mah, nantinya apa? Kalau jadi kalau itu Fir'aun, apalagi yang tidak di Tuhan, urut aja mulai dari sampai ke bawah. Ya, RT RW pasti mah, Pak Lurah Pak Camat pasti mah, langsung jelas, jelas maksudnya. Oke, dengan demikian kita harus sadar yang punya kuasa hanya Allah Subhanahu. Kurang apa Fir'aun? Matinya sama air. Kurang apa Korun? Matinya dia ketelan bumi. Kurang apa Haman yang bikin piramid? Juga mati kena air. Jelas? Itu kan orang-orang hebat tuh. Tenang saja, kalau kita menanamkan iman bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang penting jangan kemudian gadaikan iman kita, insya Allah akan ada di bawah waktunya. Jelas, waktunya sama-sama mati. Nah, ini Rabbil Alamin. Sudah? Oh belum. Kalau gitu ya, ini belum penting nih, nggak apa-apa sebulan sekali udah masalah. Kemudian wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirina Muhammadin as-shadiqil wa'dil amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada pemimpin yang awal sampai akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sholawat? Sholawat apa? Sholawat artinya adalah satu rahmat, yang kedua doa, yang ketiga istighfar. Sholawat itu ayatnya dimulai dari Allah yang nyontohin dulu. Ayat ya ayyuhalladzina amanu semua di depan. Pas ayat sholawat ya ayyuhalladzina amanu kalau di belakang. Kan cek Quran. Sudah ngecek dulu. Nah, saya yang ngecek. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Berarti kan kasih contoh dulu, kasih teladan dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
ibadah sholawat atau bukan? Nah, sholawat ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah itu perintah. Hanya sholawat yang satu-satunya dalam kategori ibadah Allah yang ngasih contoh dan menyerahkan. Sholat tidak ada, jelas. Satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah hanya sholawat. Allah dulu, malaikat Allah baru dulu. Jelas? Coba cek ibadah apa selain sholawat yang Allah kasih contoh. Tidak ada. Jadi penting sholawat. Saking pentingnya sholawat, sampai sekali bersholawat, man sholat alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawat dibagi 10. Sholawat itu pasti diterima. Enggak ada urusan sama dia. Gitu. Satu-satunya zikir untuk sholawat antara Allah dan Rasulullah disebut sallallahu alaihi Muhammad. Sebut dua-duanya. Tapi kalau kita zikir ya Allah ya Rahman ya Rahim, enggak disebut Rasulullah. Jelas? Itu sholat. Makanya banyak baca sholat. Berapa kali ibu baca sholawat dalam sehari semalam? Sudah terhitung. 17 kali. Itu pas sholat. Nah itu pas sholat. Jelas? Oke. Pertanyaannya, Nabi butuh sholawat kita apa enggak? Yang itu Allah dan malaikat sudah yang bersolawat. Ya coba cek ayatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat terus bersolawat. Terus ayatnya kata orang pesantren pakai fi'il mudhari yusholluna. Jelas? Tapi nggak bahas itu. Cuma sampai yang lain dari itu. Terus jadi Nabi butuh selawat kita enggak? Karena sudah Allah dan malaikat. Tapi kita berselawat butuh pada Nabi. Karena sudah penuh. Kalau kita berselawat ibarat bak mandi sudah penuh dituang itu luber apa enggak? Luberannya jatuh ke mana? Ke kita. Jelas? Kalau kita yang ngira masa jatuh ke orang. Jelas maksudnya? Maka yang penting kita bersolawat. Nah setelah ini kita muji Allah, kita sering baca Bismillah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh praktek melakukan kebaikan baca basmalah dan sholawat. Ya, barusan itu. Alhamdulillah itu mungkinnya. Jelas ya, itu contoh barusan tuh. Kan kudu amrin di balik. Oke. Itu bersolat selawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan bersalam. Sudah? Bisa dipahami dulu. Oke. Bentuk solawat itu harus bentuk tertentu. Apa boleh yang penting bunyinya solawat? Apakah harus Allahumma sholli? Apakah harus sallallahu? Apakah as-salatu wassalamu alaika ya Rasul? Apa yang mana? Boleh bukan? Boleh apa saja kan? Yang penting isinya sholat. Jelas? Oke. Berarti banyak-banyak baca sholat. Ada yang baca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada yang baca begitu kan? Ada yang baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik. Terus ya Habib salam alaika sholawatullah alaik. Boleh nggak begitu? Benar boleh. Dengan sekarang aja. Boleh ya? Boleh. Sudah.
Oke, yang kita pahami dengan demikian monggo banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Sholawat penting. Doa yang diiringi sholawat insya Allah mustajab. Makanya tiap kali doa dibuka hamdalah sama sholawat. Pas ditutup sholawat sama hamdalah. Bahwa doanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu wassallallahu ala wassalatu ditutup sholawat. Karena itu yang membawa doa kita mustajab sholawat. Ada yang doa tanpa sholawat? Ada yang doa tanpa sholawat? Nah, kita doanya semua pakai sholawat. Karena dengan sholawat itu doa dari mustajab. Yang berikutnya, sholawat itu yang menjadi sinyal Nabi kenal dengan kita sebagai umatnya. Jelas maksudnya? Oke. Ini bisa. Percaya tidak kalau ada kekasih Allah, hamba Allah yang dekat dengan Allah itu bisa mimpi ketemu Nabi? Habisnya ada loh, karena nggak percaya, nggak percaya. Kata Nabi, menroani fil manami, orang umatku yang lihat aku dalam mimpinya, fasayaroni yang dilihat melek nanti bisa lihat. Berarti Nabi bisa ketemu kan? Jelas maksudnya. Oke, sekarang kita cek. Ada orang ahli ibadah, bahkan ini katanya ulama, dan beliau ini rajin juga dikirim. Ini ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mimpi ketemu Nabi sering, tapi dalam mimpinya Nabi nggak boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi ya. Akhirnya kenapa Nabi nggak boleh ya? Pergi ke gurunya, seorang syekh, langsung ditanya, pasti kamu jarang bersholawat. Baru sadar. Akhirnya setelah itu banyak sholawat. Mimpi lagi Nabi yang nyapa duluan. Ya, dia yang nyapa duluan. Kita punya penasaran, Rasulullah, kemarin saya sering mimpi jenengan. Saya kenal dia kok nggak boleh. Sekarang kok sampai yang nyapa duluan, jenengan duluan. Karena dengan sholawat saya ada sinyal bahwa engkau adalah umat saya. Jelas? Makanya banyak baca sholat itu sinyal. Kita kan tidak tahu kalau sudah dibangunkan nanti kumpul sama umat Bani Israil, tidak tahu. Jangan bangunnya sama Bani Israil, jangan kan? Bangunnya orang yang tidak tahu umat siapa. Dari dulu dari Nabi Adam terus umat sampai umat Rasulullah kan nanti dimaksudkan bareng. Apa nanti? Bareng kan? Rasulullah tahu kita umatnya dari mana? Banyak baca sholawat. Makanya ibu santai, kalau lagi santai lagi mulai puji baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya coba sholawatan? Daripada sambil puji ngomongin orang. Ya, mending baca sholat. Nah, kita juga bapak-bapak jangan sambil ngopi, sambil motor, sambil sholawat, ya kan? Sambil ngopi, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Ngobrol lagi kan? Yang satu yang ngomong kita dengerin, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Begitu kan? Nah, kan enak tuh. Waktu kita banyak hilang, banyak tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya yang matur sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Enggak sempat naik motor kan? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Astagfirullah, assalatu wassalamu. Apa kondisi dengan apa hidup kita kalau tidak dengan zikir dan sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas? Nah, dimulai hari ini ya ngapain aja pasang sandal, zikir Allah, alhamdulillah, baca sholawat. Daripada apalagi ngomongin orang, jelas maki-maki lagi.
sambil selawat kan enak, pelan-pelan. Ya, selawat itu di hati selawat. Boleh monggo sambil dengerin, sambil baca sholat. Jelas? Pahalanya banyak. Oke? Mudah-mudahan. Oke, lalu lanjut. Mana tadi? Sayyidil awwalina wal akhirin, pemimpin umat manusia dari yang saat Nabi Adam alaihissalam sampai ke yang terakhir. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin namanya Nabi Muhammad. As-sadiqil wa'dil amin, jujur. As-sadiqil wa'dil, nepati janji, al-amin terpercaya. Gelar ini yang ngasih bukan siapa, orang jahiliyah. Al-amin ini yang ngasih bukan orang lain, orang jahiliyah. Yang ngasih gelar al-amin pada Nabi, as-sadiqul wa'di al-amin ini bukan umat Islam. Sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, ini gelar sudah ada. Kenapa? Karena Nabi tak pernah ingkar janji. Nabi itu amanah pribadinya. Orang-orang jahiliyah dulu ngasih Nabi gelar al-amin karena amanah. Dikasih titipan amanah. Kalau janji, tepati janji. Meskipun nanti musuhnya ketika Nabi jadi Nabi itu sering melanggar janji, Nabi tak pernah melanggar janji. Bahkan Nabi pun ketika sebelum hijrah, banyak orang muslim Mekah nitip barang berharga ke Nabi, nggak percaya ke orang-orang muslim lain. Rasulullah mau hijrah, barangnya itu dipanggil Sayyidina Ali untuk jagain rumah beliau. Beliau minta kembalikan barang-barang ini pada pemiliknya. Padahal orang muslim Mekahnya ingin bunuh Nabi. Coba kalau kita di posisi Nabi, disakiti, orang-orang itu nitip emas, nitip mobil, nitip barang-barang. Orang-orang yang benci kita mau pergi di bawah nggak? Di bawah? Di bawah kan? Nabi enggak? Di bawah kalau kita, Nabi enggak? Nah itu Nabi. As-sadiqul, maka dulu di kampung saya sering dengar kalau orang baca zikir itu as-sadiqul wa'dil amin. Masih ingat zikir begitu? Nah itu Nabi tak pernah ingkar ya. Nabi aman, cuma umatnya Nabi banyak yang tidak amanah, banyak yang tidak tepat dan jangan mikirin siapa, ini kita. Kalau mikirin kemana-mana, gak tepat janji, gak amanah. Ini kita umatnya nah. Ada yang gak pernah ingkar janji? Ada? Siapa di antara kita yang gak pernah ingkar janji? Minimal dulu janji mau nikahin seseorang sekarang beda. Ya, sama dulu. Minimal dulu janji setia sama sekarang pasangannya beda. Ya. Nah, sebelumnya ya semua. Al-amin amanah. Ada yang enggak pernah melanggar amanah itu? Kita semua umat Nabi pernah ingkar janji, pernah tak jujur, pernah tidak amanah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang amanah, tepat janji. Orang-orang sekitar kita, di atas kita, as-sadiqul wa'dil amin. Amin ya rabbal alamin. Masih lanjut? Sudah ya? Betul. Oke. Kalau belum mau sampai ke sahabat nih. Wa ala alihi wa sahbihi al-muhajirin wal ansari ajma'in radhiyallahu anhum wa rahimana bihubbi. Semoga salawat salam tadi juga tercurah kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Kata ulama alur istiwa, ada alur keluarga Nabi bin nasab,
dan dia beriman, ada yang bukan nasab keluarga Nabi tapi beriman. Jadi misalnya seperti Sayyidah Fatimah dan zuriyah Nabi itu namanya ahli Nabi, ya. Meskipun pamannya kayak Abu Lahab, tidak masuk. Yang kedua, kita yang beriman masuk ahli Nabi. Jadi kalau kita bersahabat juga kembali pada kita sebagai ahli Nabi, keluarga Nabi, karena kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasofihi, mudah-mudahan juga bercurah pada para sahabat. Siapa sahabat? Orang yang hidup di masa Nabi, dia beriman sekalipun tidak pernah lupa. Abu Lahab itu juga Nabi kan? Sahabat bukan, karena tidak beriman, jelas. Jadi sahabat itu mereka yang hidup di masa Nabi, ada di masa Nabi, beriman pada Nabi, meskipun tak ketemu Nabi. Itu namanya sahabat. Abu Lahab ketemu Nabi, Abu Jahal ketemu Nabi, bahkan sudah kecil, tapi karena tidak beriman, itu tidak masuk kategori sahabat. Jelas. Sayyidina Abbas meskipun kecil ketemu Nabi, itu juga sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan rasa dalam hati cinta pada Allah, Rasulullah, alun Nabi dan sahabat Nabi, baik Ansor maupun Muhajirin. Amin. Jadilah di antara dua. Kalau tidak jadi sahabat Ansor, jadilah yang Muhajirin. Kita semua ke Jakarta sebagai muhajir, yang asli Jakarta jadilah Ansor. Jelas? Jelas ya? Yang kita ke Jakarta ini kan muhajirin semua nih. Yang asli Jakarta jadilah Ansor. Jelas? Mudah-mudahan amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditambah keimanan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dari saya dan mengucapkan bahwa terima kasih kepada guru yang telah memberikan batasan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.